wa khawarikil adat, kerinduan di balik ibadahnya pingin yang aneh, khawarikul adat, membedah adat kebiasaan yang aneh-aneh, itu yang menjadi kerinduan di balik ibadahnya. Itulah keinginan dan kerinduan seperti itu sesuatu yang paling memadaratkan, merusak bagi seorang murid. Ini bahaya sekali. Wahia la tadhar lahu madama mustahiyan li zuhuriha. Justru karomah seperti itu tidak akan zohir, tidak akan tampak bagi orang yang bercita-cita seperti itu. Li'annaha la tadhar illa ala yaddi man yakrahuha wala yuriduha ghaliban. Justru karomah itu, karomah kemuliaan Allah, diberikan kepada orang yang tidak berharap itu. Ada satu kitab namanya Adabu Sulukil Murid yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Ada satu pasal yang mengingatkan kepada kita. Kita bacakan. Wa min adhari syai'in 'alal murid. Di antara sesuatu yang paling memadaratkan, merusak bagi murid. Maksud murid beliau kepada yang belajar ibadah, dibimbing oleh ulama, seorang alim namanya murid. Yang paling memadaratkan bagi seorang murid adalah tolabuhu lil mukasyafat. Di balik ibadahnya tuh memintanya mukasyafat. Pingin melihat bagaimana ya hati orang. Pingin melihat apa sih akan terjadi hari esok. Itu yang menjadi harapan dan keinginannya. Itu yang dipinta kepada Allah. Kalau tahu itu, wah disebut orang hebat. Besok akan terjadi, kita sudah tahu, wah itu orang hebat. Satu itu. Yang kedua, wastiyakuhu ilal karomah. Cita-cita kerinduan di balik ibadahnya ingin dapat karomah yang aneh-aneh. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, padahal bisa terbang kalah sama burung. Bisa berjalan di atas air kalah sama binatang apa namanya? Apa namanya kalau di Bintaro apa namanya? Kalau di Tasik namanya engkang-engkang. Nggak tahu di sini apa ya? Itu binatang bisa jalan aja di atas air kecil tuh. Binatangnya. Kalah sama itu. Wa khawarikil adat. Kerinduan di balik ibadahnya pingin yang aneh, khawarikul adat, membedah adat kebiasaan. Yang aneh-aneh, itu yang menjadi kerinduan di balik ibadahnya. Itulah keinginan dan kerinduan seperti itu sesuatu yang paling memadaratkan, merusak bagi seorang murid. Ini bahaya sekali. Wahia la tadhar lahu madama mustahiyan li zuhuriha. Justru karomah seperti itu tidak akan zohir, tidak akan tampak bagi orang yang bercita-cita seperti itu. Li'annaha la tazhar illa ala yaddi man yakrahuha wala yuriduha ghaliban. Justru karomah itu, karomah kemuliaan Allah, diberikan kepada orang yang tidak berharap itu. Orang yang berharap tidak diberi. Harapannya pingin istiqomah ya Allah dalam ibadah, tidak berharap dengan karomah. Justru orang yang seperti itu lalu istiqomah ibadahnya, bahkan Allah beri. Orang yang mencita-citakan di balik wiridnya, di balik sholawatnya, di balik tahajudnya, di balik ibadah-ibadahnya, berharap kepada karomah-karomah itu, justru karomah yang sesungguhnya tidak akan diberikan kepada orang itu. Wa qad taqa'u litawaipi minal magrurin. Justru terjadi
bagi satu kelompok dari kelompok yang tertipu dalam ibadahnya, istidrojan lahu, diberi seperti karomah, padahal istidraj. Beda, kulitnya kayak sama. Istidraj dengan karomah, kulitnya sama, aneh, membedah adat kebiasaan, tapi bukan karomah. Istidraj namanya. Contoh, Fir'aun diberikan istidraj oleh Allah, kehebatan, kemampuan, ya, datangkan angin di musim kemarau, datangkan angin, datangkan hujan. Itu bukan karomah, justru istidraj. Ya, istidraj itu apa? Kita ngasih kepada anak dengan terpaksa, maksa anak itu, kemudian gila, tuh dikasih lah. Itu namanya apa? Istidraj. Wahia fi haqqihim, justru istidraj seperti itu di hak mereka ihanatun walaisat karomatin, hinaan dari Allah. Namanya istidraj, diangkat lalu dijatuhkan. Sakit apa enggak? Semakin tinggi diangkat, jatuhnya semakin apa? Semakin parah. Istidraj, diangkat oleh Allah, dipenuhi oleh Allah keinginannya, naik terus, kemudian Allah jatuhkan, dibanting dari kejauhan, dari ketinggian. Bukan karomah, ya, hakikatnya bukan karomah. Innama takunu karomatin idza zaharat ala ahlil istiqamah. Sesungguhnya karomah itu ketika zohir, ketika tampak, justru di tangan Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, yang tidak berharap dengan karomah itu. Nah, maka ini Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa istiqomah ini? Sampai nggak tergiur dengan karomah, dengan khawarikul adat yang aneh-aneh, yang hebat-hebat kata orang awam, nggak tergiur dengan itu, karena sudah istiqomah ibadahnya. Apa istiqomah ibadah? Dalam ibadahnya itu sudah mencapai ruhul ibadah. Ada syariat ibadah, ada fikih ibadah, ada ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Ini yang hadir di sini, jasadnya saja bisa sampai ke sini, atau ada ruhnya. Kalau jasad kita tanpa ruh, bisa datang ke sini nggak? Bisa ngaji ke sini apa enggak? Ya terkujur kaku jadi mayit, dikubur. Kalau ibadah kita baru fikih, contoh sholat subuh yang baru kita tegakkan, masih ingat? Kita menghadap ke kiblat, awali dengan takbiratul ihram, niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu fikihnya. Sampai salam, itu fikih, rukun sholat, disebut fikih. Atau syariat sholat, atau fikih sholat. Apa ruh sholat? Masih dalam kitab Adabus Sulukil Muridin di sini. Wa'lam anna ruha jami'il ibadat huwa hudurul qalbi ma'allahi fiha. Ketahuilah wahai para murid, sesungguhnya ruh segala bentuk ibadah adalah hadirnya hati bersama Allah dalam ibadah. Lisan kita menjalankan rukun sholat, kolbunya hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Jadi ketika mengucapkan takbir, kolbu kita benar-benar merasakan Allah Maha Besar, terasa hadirnya Allah, terasa besarnya Allah. Itu ruh ibadah, ruh sholat. Paman kholat anil hudur fakanat haba'am manthura. Barang siapa ibadah tapi kosong kolbunya dari hadirnya hati bersama Allah. Sholat dikerjakan dari takbir sampai salam, tapi kholat anil hudur,
hatinya kosong dari hudur hadir hati bersama Allah. Fakanat haba'am manthuro, maka ibadahnya itu laksana debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah.